Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yassara qulubana wa qawalibana lidzikrihi jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi rafa'ahu Allahu makanal ula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan Kepala STAIM Al-Hikam Malang, khususnya Direktur Pasca Sarjana Kaprodi Magister Pendidikan Agama Islam. Saya Syamsul Arifin, alumni jurusan Magister Pendidikan Islam. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan kultum singkat tentang bagaimana cara menghidupkan Lailatul Qadar. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim disebutkan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar karena iman dan karena berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu digarisbawahi, menghidupkan Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap ridha Allah, maka dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar atau dosa kecil? Umumnya para ulama mengatakan yang diampuni adalah dosa kecil, karena dosa besar cara supaya terhapus dosa besar itu dengan bertaubat. Tapi menurut sebagian ulama akan diampuni dosa-dosa yang lalu tersebut adalah dosa-dosa besar juga. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menghidupkan Lailatul Qadar? Yang pertama, kata para ulama, menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan menghidupkan malamnya dengan sholat. Menghidupkan malamnya dengan sholat, memperbanyak sholat. Misalkan dengan qiyamul lail, tarawih, disambung dengan witir, atau sebagian besar malamnya disambung dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah yang lain, misalkan sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara minimal menghidupkan Lailatul Qadar dengan sholat? Kata para ulama, misalkan kami kutip dalam penjelasan kitab Nihayatus Zain itu, bahwasanya minimal menghidupkan Lailatul Qadar itu isya berjamaah dan subuh berjamaah. Ini kata para ulama, cara minimal menghidupkan Lailatul Qadar, isyanya berjamaah, kemudian subuhnya juga berjamaah. Loh, kok bisa isya berjamaah dan subuh berjamaah saja? Iya, kata sebagian ulama, karena isya berjamaah tersebut seperti sholat separuh malam, sedangkan sholat subuh berjamaah seperti ibadah semalam suntuk. Dalam sebuah hadis sahih, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama lailatullah. Yang artinya, barang siapa sholat isya berjamaah seakan-akan beribadah separuh malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah seakan-akan ibadah semalam suntuk. Nah, karena sholat isya berjamaah seperti ibadah separuh malam dan sholat subuh berjamaah seperti ibadah semalam suntuk, maka seperti ibadah semalam suntuknya ini seakan-akan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Understand para pemirsa? Kalau tidak understand ya di understand kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, itu cara yang pertama, menghidupkan Lailatul Qadar, menghidupkan sebagian besar malamnya dengan memperbanyak sholat, entah sholat isya, sholat tarawih, witir, dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Itu cara yang pertama. Cara minimalnya tadi sholat tersebut dengan isya berjamaah dan subuh berjamaah. Baik, ini yang pertama. Kemudian cara yang kedua, kata para ulama adalah untuk menghidupkan Lailatul Qadar, menjemput Lailatul Qadar dengan memperbanyak membaca Al-Quran.
Kalau membaca Al-Qur'annya lancar, ma'as safaratil kiramil bararah, kelak bersama para malaikat. Tapi kalau bacanya terbata-bata, kata orang Jawa apa ya, grodal gradul begitu. Kalau bacanya grodal gradul, jangan khawatir, ajroni, masih dapat 2 pahala. Misalkan bacanya grodal gradul, Bismillahirrahmanirrahim, munir teko diceluk ya, siro tol ono tol barang. Nah, meskipun bacanya terbata-bata, dapat 2 pahala. Maka ketika kita tadarusul Quran di malam hari, jangan lupa niatkan menghidupkan Lailatul Qadar. Ketika baca Quran, baik tadarus di masjid, musola, di surau-surau, di rumah, jangan lupa niatkan menjemput, menghidupkan Lailatul Qadar. Ini cara yang kedua. Baik, pemirsa yang berbahagia, selanjutnya cara yang nomor 3 di dalam menjemput Lailatul Qadar atau menghidupkan Lailatul Qadar itu adalah memperbanyak zikir dan doa. Silakan perbanyak zikir dan doa. Misalkan doa atau zikir yang dianjurkan itu adalah memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna. Dalam riwayat lain ditambah karim, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kira-kira begitu. Perbanyak wirid atau doa atau zikir tersebut. Baik, sebagai kesimpulan, cara menjemput atau menghidupkan Lailatul Qadar, yang pertama, hidupkan malamnya dengan sholat, sebagian besar malamnya dengan sholat, atau dengan cara yang paling minimal adalah isya berjamaah, subuh berjamaah. Yang kedua, cara menjemput Lailatul Qadar memperbanyak Al-Quran, baik lancar ataupun kurang lancar, silahkan perbanyak baca Al-Quran. Dan cara yang ketiga adalah memperbanyak doa dan zikir. Nah, dengan cara yang ketiga ini, wanita haid pun bisa mendapat Lailatul Qadar. Kan ada pertanyaan, bagaimana Ustadz, bisa nggak wanita haid mendapat Lailatul Qadar? Jawabannya bisa. Di antara melalui cara yang nomor 3 tadi, perbanyak doa, perbanyak zikir. Orang yang wanita yang dalam keadaan haid perbanyak membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa tersebut di malam hari, perbanyak doa-doa yang lain, zikir-zikir yang lain, niat menghidupkan Lailatul Qadar, maka wanita haid pun insya Allah akan berjumpa dengan Lailatul Qadar. Semoga sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, umumnya pada para pemirsa semua. Amin ya rabbal alamin. Cekap pematur saking kula, tripik gedang godhong telo, titik edang pokok padha krasa. Mangan ketupat beber kloso, salah lepat kaula nyuwun ngapura. Makpat yu painten, pilih salah lepat kaula nyuwun ngapunten. Ubur-ubur ikan lele, stai ma'al hikam malang mantap le. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.